Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai akuntansi kontrak konstruksi. Anggotanya terdiri dari Eka Putri Maulida Lubis, NPM 198333123, Febrianti Pasaribu, NPM 198333124, saya sendiri Esia Gita Brusmbiring, NPM 198333125, Nina Noviana 1983303126, Hotman Nababan NPM 198333130, Sofia Indrigasi MNS 198330243. Yang pertama itu ada definisi akuntansi kontrak konstruksi menurut PSAK nomor 34 revisi 2010. IAI dalam penyataan standar akuntansi keuangan nomor 34 2010 mendefinisikan kontrak konstruksi sebagai suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat antara satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan penggunaan. Penggunaan metode presentasi penyelesaian. Metode presentasi penyelesaian, pendapatan dan laba kotor diakui setiap periode berdasarkan kemajuan proses konstruksi, yaitu presentasi penyelesaian. Metode presentasi penyelesaian atau percentage of completion method mengakui pendapatan, biaya, dan laba kotor sesuai dengan tercapainya kemajuan ke arah penyelesaian kontrak jangka panjang. Metode yang paling umum yang digunakan dalam menentukan tingkat kemajuan ke arah penyelesaian atau extent of progress toward completion adalah metode biaya terhadap biaya cost to cost method dan metode unit yang dikirim atau unit delivery method. Tujuan dari semua metode tersebut adalah mengukur tingkat kemajuan dalam istilah biaya unit atau nilai tambah. Berbagai ukuran ini biaya yang terjadi, jam kerja, jumlah ton yang diproduksi, jumlah lantai bangunan yang diselesaikan, dan sebagainya, diidentifikasikan dan diklarifikasikan sebagai ukuran masuk input dan keluaran output, ukuran masuk kan atau input measure. Biaya yang terjadi, jam kerja, dibuat sesuai dengan upaya yang dicurahkan dalam suatu kontrak. Ukuran keluarga atau output measure dengan unit penyelesaian yang diukur dengan jumlah ton yang diproduksi, jumlah lantai bangunan yang diselesaikan, jumlah mil jalan yang diselesaikan, dibuat menurut hasilnya. Lalu ada pajak penghasilan jasa konstruksi, PSAK nomor 34 revisi 2010 menyatakan bahwa pendapatan kontrak diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau akan diterima. Dalam mengukur pendapatan yang diterapkan oleh CV Surya Gemilang Utama adalah berdasarkan nilai kontrak yang disepakati dalam kontrak kerja. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan jasa konstruksi pada perusahaan ini diukur sebesar nilai wajar dari imbalan atas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada pihak pemberi kerja. Dengan demikian, pengukuran pendapatan yang diterapkan oleh perusahaan ini telah selesai dengan PSAK nomor 34 revisi tahun 2010. Putri Maulida Lubis, NPM 198330123. Objek pajak usaha jasa konstruksi. Usaha jasa konstruksi merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan atau PPh pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Sesuai dengan PMK 141/2005, objek pajak yang bersifat tidak final dan merupakan objek PPh pasal 23 adalah sebagai berikut. 1. Jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, udara, gas, AC, dan atau kabel TV. Selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya dikonstruksi dan diberikan izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isya Gita Brusmiring, NPM 198330125 akan melanjutkan presentasi dari teman saya Eka Putri Maulida Lubis mengenai objek pajak usaha jasa konstruksi. Kedua, jasa perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, gas, AC, TV kabel, atau bangunan. Selain itu, yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan memiliki izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Atas jasa konstruksi tersebut, di atas yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dilakukan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan PPh pasal 23 dan PPh pasal 4 ayat 2 dapat ditentukan berdasarkan kepemilikan sertifikat dari LPJK, di mana pengusaha jasa konstruksi yang memiliki SBU dan masih berlaku, maka akan termasuk ke dalam kategori PPh pasal 4 ayat 2 dengan ketentuan tarif 2% untuk pelaksana jasa konstruksi kecil, 3% untuk pelaksana jasa konstruksi menengah atau besar, dan tarif 4% untuk jasa perencanaan maupun pengawasan. Sedangkan pengusaha yang memiliki SBU namun tidak berlaku akan tetap dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, namun dikenai PPh final yang lebih besar tarifnya, yaitu 4% untuk pelaksana konstruksi dan 6% untuk perencana dan pengawas konstruksi. Tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi. Untuk tarif pajak yang dikenakan atas jasa konstruksi yang mengacu pada PP nomor 5 tahun 2008, maka tarif tersebut dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, tarif 2% yang diberlakukan untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil. Tarif 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang mana dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hotman Nababan. Baiklah, saya Hotman Nababan akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibawakan oleh Esi Sembiring, akuntansi kontrak konstruksi. Kemudian pada tahap ketiga adalah dengan melaporkan kantor pajak setempat dengan membawa tanda bukti setoran atas pengenaan pajak penghasilan pasal 23 atas sewa. Dalam hal sewa komputer saat melakukan kerjasama dengan pihak lain adalah termasuk pada PPh pasal 23 atas dasar pada nomor 36 tahun 2008. Kemudian tarif cara pemotongan dan penyetoran. Yang pertama, pada tahap pertama melakukan perhitungan, yaitu menghitung jumlah komputer serta menghitung pajak penghasil yang dikenakan pada sewa komputer tersebut. Yang kedua, selanjutnya adalah dengan melakukan penyetoran pada bank persepsi atau kantor pos yang telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Yang ketiga, tarif 3% berlaku untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa sebagai penyedia jasa dimaksud dalam poin pertama dan kedua. Terus keempat, tarif 4% diberlakukan untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha. Yang kelima, tarif 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Ruang lingkup pekerjaan lainnya dan aturan peralihan hubungan kebesaran tidak standar. Jasa konstruksi yang menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik dalam bentuk prasarana maupun sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya, mempunyai peranan penting dan strategis dalam berbagai bidang pembangunan. Mengingat pentingnya peranan jasa konstruksi tersebut, terutama dalam rangka mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas, dibutuhkan suatu pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi yang terencana, terarah, terpadu, serta menyeluruh. Guna pengaturan penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut, maka pada 7 Mei 1999
telah diundangkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi dan berlaku efektif 1 tahun kemudian. Dan untuk peraturan pelaksanaannya kemudian telah ditindaklanjuti dengan ditertibkannya 3 peraturan pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi, serta Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi. Dengan adanya Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut dimaksudkan agar terwujud iklim usaha yang kondusif dalam rangka meningkatkan kemampuan usaha jasa konstruksi nasional, seperti terbentuknya keperanatan usaha, dukung pengembangan usaha, berkembangnya partisipasi masyarakat, terselenggaranya pengaturan, perbedaan dan pengawasan oleh pemerintah dan atau masyarakat dalam menyelenggarakan pekerjaan konstruksi, dan adanya masyarakat jasa konstruksi yang terdiri dari unsur asosiasi perusahaan maupun asosiasi profesi.